Pagi anak-anak. Pagi. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam sejahtera bagi kalian peserta didik kelas 11 asistensi keperawatan yang hari ini nampak cantik-cantik dan tampan-tampan. Ya, syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa dan bertatap muka kembali dalam keadaan sehat, insya Allah tentunya pada rutinitas kita seperti biasa, yaitu di mata pelajaran bahasa Indonesia. Tak lupa puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam juga senantiasa berlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, untuk mulai aktivitas kita hari ini pada pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu, pimpin sama KM kelasnya, agar kita mendapatkan keriduan dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Pimpin. Perhatian. Siap. Berdoa dimulai. Usai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di antara kalian yang hari ini tidak dapat hadir belajar bersama kita? Ya Pak, dia lagi sakit. Oke, ada lagi? Cantik kah Bapak, dia izin ke rumah neneknya. Oke, ada lagi? Tiara Pak, dia lagi mudik. Ya. Kalau Romlah kemana Romlah? Tadi pengambilan PLT. Oh, PLT. Kalau peserta didik yang lain kemana? Perasaan jumlahnya ada 20 orang lebih ya? Kok ini segini ya? Sedikit. Oh, mungkin masih terlena dengan liburan ya, masa-masa liburan. Mungkin ada yang di Jepang, ada yang di Australia, gimana ya? Makanya ada yang masih di gua kan? Baiklah, kita doakan saja bagi mereka yang tidak dapat hadir hari ini, entah itu sakit, berlibur, kemudian ada keperluan keluarga, hingga mendapat mengambil bantuan dari desa. Kita doakan saja supaya mereka dapat kembali bersama kita belajar. Ya, perlu kalian ketahui bersama bahwasanya kalian akan saya ajak pada konsep pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran inovatif, di mana pembelajaran inovatif di sini saya diharuskan menggunakan media interaktif. Media interaktif salah satu di antaranya kita bisa menggunakan media presentasi PowerPoint seperti ini, atau kita menggunakan media YouTube streaming online. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk masuk bergabung bersama streaming online pada channel yang saya kelola. Ya, apakah sudah ada di antara kalian yang subscribe channel YouTube saya? Ada Pak, saya. Oke, kalian lain? Sudah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Silakan buka HP masing-masing dan buka channel YouTube saya. Ya, seperti yang ada pada tampilan. Konsep pembelajaran streaming online kita hari ini di mana berkaitan dengan teks novel, khususnya pada kajian materi teks presensi yang terdapat pada KD 3.17 dan KD 4.17. KD 3.17 itu ialah yaitu KD menganalisis kebahasaan teks presensi dan KD mengkonstruksi kebahasaan membuat teks presensi yang berbeda. Ya. Kalian punya waktu sekitar 5 menit ya untuk bisa masuk ke channel streaming saya. Agar lebih efektif, silakan cek kembali kuota kalian masing-masing atau jaringan internetnya begitu. Dan kalau memang kalian mengalami hambatan atau kendala, jangan sungkan untuk bertanya kepada saya. Nanti saya akan coba arahkan ya. Ya, baik. Apakah ada di antara kalian yang mengalami kesulitan atau kendala terkait dengan masuknya kalian ke streaming online saya? Saya Pak. Seperti apa kendalanya? Seperti apa kendalanya kamu selalu?
Mana coba? Kok susah begitu ya? Coba cek. Ini gimana cara ngeceknya? Ada fotonya? Enggak ada Pak, lupa. Bagaimana mau ada jaringan internet? Mau bisa masuk ke streaming saya? Kuotanya aja nggak ada. Bilang aja mau tagline itu bilang ya. Baiklah kalau gitu, kamu akan saya berikan testing hotspot gratis. Tidak hanya untuk kamu saja ya, tetapi juga hotspot testingnya untuk kalian semua gratis di Space. Ya. Oke, makasih. Setelah saya sudah memastikan bahwa kalian sudah bergabung dengan channel streaming YouTube, selanjutnya saya juga harus memastikan kesiapan fisik dan mental kalian saat akan belajar materi pembelajaran yang akan kita pelajari bersama, begitu. Caranya, saya akan menyuguhkan sebuah ice breaking dengan bentuk pertanyaan yang membutuhkan konsentrasi kuat agar kalian bisa menjawabnya dengan benar. Baik, inilah dia ice breakingnya. Jika merupakan binatang yang memiliki sisik, maka bebek adalah binatang yang memiliki. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini? Saya, Apa jawabannya? saya. Salah. Ada lagi yang mau? Perasaan. Salah. Ada lagi? Kaki. Ya, sekalipun memang bebek ada kakinya, ada sayapnya, memang benar. Tapi maksud dari jawaban yang saya pinta di sini salah. Mau tahu jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah huruf B. Ya, karena kalau bebek, kata bebek tanpa huruf B jadi ya, maksudnya. Oke. Selanjutnya, SPP yang kedua ialah flight mobil, bus, pesawat, orang dari Jakarta pergi ke Surabaya menggunakan apa? Berkandang, Pak. Salah. Beca, Pak. Beca. Salah. Juga. Motor, Pak. Motor. Salah. Jawabannya ialah, kalian tahu jawabannya apa? Celana. Terbayangkan nggak oleh kalian, kalau kalian mau pergi dari Jakarta ke Surabaya tanpa memakai celana, pasti sangkanya orang Iya. ya. Cukup sekian saja speaknya, sebenarnya fokus pikiran kalian dan psikis kalian akan terarahkan pada konsep pembelajaran kita hari ini. Karena bagaimanapun juga psikis dan mental kalian ataupun fisik kalian perlu dipersiapkan. Siap? Siap. Mengikuti pelajaran saya? Siap. Baik, thank you. Kita lanjut. Pada pertemuan sebelumnya, kalian di mata pelajaran saya pernah mempelajari materi apa? Membandingkan dan memahami isi teks esensi. Oke, ya bagus. Dari materi memahami dan membandingkan teks resensi itu yang dipelajari materi apa saja? Identitas buku dan kepengarangan. Ya, baik. Dari identitas buku dan kepengarangan tadi yang telah disampaikan oleh rekan kalian yaitu Kang Sarul, itu merupakan salah satu poin yang termasuk ke dalam sistematika ataupun isi teks resensi. Apakah ada di antara kalian yang mampu menyebutkan poin-poin selanjutnya yang terdapat pada isi teks resensi? Karena pada hakikatnya teks resensi itu isinya bermacam-macam poin, tidak hanya terbatas hanya pada
identitas buku ataupun ke pengarangan saja. Ada poin-poin berikutnya. Siapa di antara kalian yang mampu menyebutkan poin-poin tersebut? Ayo. Sinopsis, ringkasan isi buku, dan keunggulan buku. Oke. Mulai. Ya. Baik. Bagus. Ada lagi? Saya Pak, kelemahan buku dan rekomendasi. Jawabannya sangat benar sekali dan itu memang dapat dipastikan bahwasanya poin-poin yang tadi kalian sebutkan mulai dari identitas buku, kemudian kepengarangan, kemudian apa lagi tadi? Sinopsis, kemudian apa lagi? Hingga pada poin terakhir yaitu penutup. Dan tidak lupa juga tentu yang menjadi isi terpenting dari poin isi teks resensi tentu adanya isi teks resensi itu sendiri. Ya, baik kita lanjutkan pada pemaparan materi yang akan kita pahami selanjutnya, yaitu berkenaan dengan materi teks resensi dari segi menyimpulkan kajian bahasa dan merekonstruksi kembali kedua kajian kebahasaan yang terdapat pada dua teks resensi yang berbeda. Ya, adapun untuk lebih jelasnya, silakan kalian cermati terlebih dahulu apa saja manfaat yang dapat diambil dari materi menyimpulkan dan merekonstruksi kajian kebahasaan dari dua teks yang berbeda tersebut. Baik, adapun manfaat yang bisa kita gali dari pembelajaran teks resensi, khususnya pada KD menyimpulkan dan merekonstruksi kembali kajian kebahasaan yang ada pada dua teks resensi yang berbeda itu ialah satu, adanya bahan pertimbangan. Apa maksudnya? Bahan pertimbangan di sini adalah ketika kalian mau membuat teks resensi, tentu harus membaca terlebih dahulu konsep dan skema ataupun sistematika. Kalau dalam bahasa kita sehari-hari, cara membuat teks resensi, contohnya seperti apa? Makanya kita harus mempelajari contoh-contoh teks resensi yang sudah jadi, ya, agar kita tidak salah jalan. Kemudian manfaat yang kedua ialah nilai ekonomis. Apa maksudnya? Nilai ekonomis di sini, ketika kalian sudah mampu membuat teks resensi, tentu secara sadar maupun tidak sadar akan mendapatkan pundi-pundi uang. Caranya seperti apa, Pak? Gampang sekali. Ketika kalian mempunyai sebuah karya teks resensi, kalian upload, kalian sharekan atau kalian ajukan pada beberapa penerbit. Tergantung dari teks resensi yang kalian buat, apakah teks resensi itu menilai pembahasan kelebihan atau keunggulan terkait dengan hasil karya seseorang, entah itu novel siapa, lihat penerbitnya. Ya, misalkan kalian akan menilai tentang keunggulan dan kelemahan dari karyanya teks novel Anggraeni, lihat dulu penerbitnya, kemudian kalian buat teks resensi itu dan ajukan ke penerbitnya teks novel Anggraeni tadi. Kalaupun memang dirasa berat, ada lagi pilihan teks resensi berikutnya, entah itu teks resensi film yang mungkin kalian sukai apa, kalian pelajari, pahami, kemudian kalian tentukan penilaiannya dan kalian ajukan kepada si pembuat film itu. Ketika hasil teks resensi kalian sudah diterima oleh penerbit atau pembuat film, entah itu novel ataupun karya-karya lainnya, maka otomatis kalian akan mendapatkan bayaran yang setimpal. Ya, tidak hanya berupa teks resensi film ya, ataupun buku saja, tetapi juga kalian bisa mengajukan teks resensi itu kepada penerbit majalah, kemudian koran, dan buletin media cetak lainnya yang sekiranya kalau misalkan teks resensi tersebut kalian karyanya sudah dipampang pada media cetak mereka, maka sudah dengan pasti kalian akan dapatkan pundi-pundi uang, ya. Ya. Selain dua manfaat tadi, ada dua manfaat tambahan lainnya yang mungkin bisa kalian cermati dan kalian tindak-lanjuti sebagai motivasi dasar bagi kalian yang mau mencoba sebagai orang awam agar mampu membuat teks resensi yang baik dan benar seperti apa, hingga mendapatkan dampak positif dari kegiatan kalian pada saat pembuatan teks resensi itu, yaitu berupa
uang dan nama kalian terkenal terpampang di berbagai media cetak maupun online. Apa saja dua manfaat berikutnya? Yaitu sarana promosi buku dan tentu saja menjadi pengembangan kreativitas kalian. Ya, dari manfaat tersebut, intinya saya berharap kalian termotivasi jauh lebih meningkat agar mau mencoba hal-hal yang mungkin dirasa sulit ketika kalian membuat teks resensi atau menulis teks resensi yang dianggap susah. Kita hilangkan, ya, kita hapus. Jangan sampai stigma atau paradigma sulitnya membuat teks resensi itu seakan-akan menjebak kalian dan tidak pernah mau mencoba. Padahal kalau mau dicoba, itu pasti kalian akan bisa. Ya, maka lebih lanjut saya tegaskan, dari manfaat-manfaat tadi kalian bisa lebih menghargai karya orang lain, kemudian dan bisa termotivasi diri kalian agar mau mencoba menilai karya-karya orang tersebut, baik berupa karya film, novel, ataupun ulasan-ulasan lainnya yang sekiranya menjadi titik tolak rasa kecintaan kalian, rasa apresiasi kalian terhadap orang-orang tersebut yang mau membuat karya-karya terbaiknya. Ya. Ya, selanjutnya pada konsep pembelajaran yang akan kita tempuh hari ini ke depan, kalian akan dihadapkan dengan materi pembelajaran teks novel, ya, berbalut dengan model pembelajaran inovasi, di mana tidak terlepas dari yang namanya penggunaan media-media pembelajaran yang sifatnya interaktif berbasis animasi. Kebetulan saya menyajikan sebuah aplikasi berupa PowerPoint, kemudian YouTube juga, YouTube streaming yang tadi kalian akses begitu, dan hingga saat ini pun masih aktif. Ya. Selanjutnya perlu kalian cermati juga bahwasanya KD yang akan kita pelajari hari ini yaitu KD 3.17 dan KD 4.17, yaitu berkenaan dengan menyimpulkan teks resensi berdasarkan kajian bahasanya. Kemudian KD 4.17 itu adalah mengkonstruksi atau menyusun teks resensi dari dua teks resensi yang berbeda berdasarkan kajian bahasanya. Ya, adapun tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini yaitu antara lain bisa kita cermati dari tampilan PowerPoint kita hari ini. Ya, yang pertama, kalian diharapkan mampu menulis sebuah resensi dari buku kumpulan cerita, kemudian menyimpulkan dua teks resensi tersebut dari segi kajian kebahasannya, dan terakhir itu adalah kalian diharapkan mampu juga mendiskusikan hal-hal menarik dari dua kajian bahasa teks resensi tersebut, kemudian ditampilkan pada kegiatan pendemonstrasian dari salah satu kelompok yang nanti akan kita coba arahkan kelompok mana saja yang akan tampil ke depan. Sebelum itu, kalian perlu mengakses terlebih dahulu LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja psikologi yang mungkin bisa kalian akses melalui laman blog yang telah saya setkan pada grup WA kita. Ya, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya kira kalian sudah bisa dinyatakan siap untuk bisa masuki materi saya selanjutnya. Siap? Siap. Kita masuki konsep pembelajaran yang seutuhnya. Saya ingin terlebih dahulu mengetahui kemampuan dasar terkait dengan materi kita yang akan dipelajari berikutnya begitu, yaitu tentang menyusun teks resensi. Adapun cara untuk mengetahui kemampuan dasar itu, saya di sini menyajikan sebuah konsep tes awal atau post-test. Ya, post-test ini akan mengindikasikan sampai sejauh mana pengetahuan dasar kalian terkait dengan materi yang akan kita tempuh ke depannya. Ya, melalui link Zoom, link Google Formulir. Link ini telah saya bagikan ke WA group. Sudah dibuka atau belum? Sudah. Ya, silakan buka dan kerjakan selama kurang lebih 10 menit dimulai dari sekarang. Oke.
Pertama ya, berbagi tentang nah yang kemudian sampai observasi itu yang pakai. Tapi materi pertama tadi apa? Tentang teks sinopsis, bukan tentang sinopsis. Ya, dari durasi waktu yang telah disediakan tadi, di mana instruksinya kalian mengisi tes awal yang saya sajikan dalam bentuk di Google Formulir telah terkoordinasi dalam bentuk dan berbagai bentuk jawaban. Ya, jawaban yang mungkin bisa saya bahas pada kesempatan ini sebagai ajang konfirmasi dari jawaban-jawaban yang telah kalian kirimkan kepada link Google Formulir saya. Pada respon link tersebut ada satu jawaban yang akan saya bahas, yaitu jawaban dari peserta ini atas nama Cinta. Jelas tidak ini? Ya. Oke. Pertanyaannya, mana ya? Oh ya, amanah yang paling tepat untuk penggalan novel dari teks novel yang ada pada soal nomor berapa begitu? Terdapatlah sebuah jawaban dari Cinta yang menyatakan jawabannya itu ialah jawaban yang yang A, yang A ya. Wanita sebaiknya dapat mandiri. Setujukah kalian dengan jawaban Cinta itu? Apakah wanita perlu memiliki mental mandiri atau sikap yang mandiri? Sama dengan laki-laki yang notabene-nya dia berjuang untuk diri sendiri gitu. Kuat. Setuju tidak? Masalahnya jawaban yang diminta di sini sekalipun itu benar, jawaban kalian memang seperti itu, di mana wanita itu perlu juga memiliki mental dan sikap untuk mampu berjuang bagi diri sendiri, yaitu dalam rangka mandiri. Tapi yang diminta di sini adalah jawabannya yang sesuai dengan soalnya. Amanat paling tepat untuk penggalan novel di atas, di mana novel pada kutipan teks novel tersebut berkisahkan tentang seorang wanita yang hidup di zaman sekarang, ya. Tetapi amanat yang diminta di sini adalah amanat yang sesuai dengan novel tadi, dengan penggalan teks novel tadi. Jawaban yang paling benar atas kutipan penggalan teks novel tadi yaitu jangan sampai menggagalkan cita-cita. Alasannya adalah karena apa? Wanita punya kesempatan untuk mewujudkan setiap cita-cita yang didamba-dambakannya, sekalipun tadi jawaban Cinta hampir benar, karena paradigma wanita itu setiap wanita punya hak untuk berdikari. Posisi wanita untuk sekarang itu hampir sama setara dengan kedudukannya sebagai seorang pria.
Tidak ada tendensius atau penekanan bahwa wanita itu lebih rendah ketimbang pria. Untuk akhir zaman sekarang, wanita dan pria hampir sama kedudukannya. Ya, baik. Rata-rata dari jawaban yang telah kalian kirimkan melalui Google murid saya itu memiliki nilai yang di atas rata-rata. Artinya apa? Kalian mempunyai kesiapan mental, pengetahuan dan keterampilan dalam menempuh materi yang akan kita bahas kali ini. Ya, kita lanjut. Ya, setelah kita melewati fase tes awal, yaitu pada dalam proses di mana tujuannya ialah untuk mengetahui sampai sejauh mana pengetahuan dan keterampilan dasar terkait materi yang akan kita tempuh pada kesempatan ini. Ya, di mana hasilnya kata-kata di antara kalian sudah mampu dan mampu menunjukkan bukti bahwasanya keterampilan dan pengetahuan dasar terkait materi yang akan kita pelajari hari ini itu rata-rata di atas nilai cukup. Dalam artian kalian bisa dinyatakan siap untuk bisa menempuh materi yang akan kita pelajari hari ini. Dan selanjutnya kita akan coba saksikan video materi terkait dengan materi konstruksi atau menyusun teks esensi pada konten video ini pula. Saya harapkan kalian bisa mencermati setiap poin-poin yang disampaikan pada konten video tersebut. Ya, silakan. Kita akan mulai. Teks esensi bagian 2. Kebahasaan dan langkah menyusun teks esensi. Pada materi sebelumnya kita mempelajari tentang pengertian teks esensi, juga unsur-unsur berikut struktur dari teks esensi. Sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya, kita mengetahui ya bahwa esensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya, baik itu karya tulis seperti buku maupun karya seni seperti film, lukisan, atau lagu. Unsur-unsur teks esensi terdiri dari identitas, sinopsis, penilaian, dan rekomendasi. Sedangkan struktur dari teks esensi yaitu orientasi, argumentasi, dan rekomendasi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang kaidah kebahasaan teks esensi. Di dalam sebuah teks esensi kita akan menemukan berbagai macam kebahasaan, di antaranya konvensi penerang, kalimat persuasif, temporal, serta kata-kata teknis. Pada tiga terakhir ini, yaitu konvensi kausalitas, temporal, dan kata-kata teknis, saya akan lewat dulu ya, karena kita sudah sering menjelaskan di video-video sebelumnya. Sekarang kita akan mengetahui bagian pertama dari kaidah kebahasaan teks esensi, yaitu konvensi penerang atau definisi. Apa yang dimaksud dengan konvensi penerang? Konvensi penerang yaitu konvensi atau tata hukum yang menyatakan menerangkan kata, istilah, atau kalimat sebelumnya. Langsung saja contoh ya, di konvensi penerang atau definisi, karena beberapa ini akan menjelaskan halaman ini dan ini merupakan penjelasannya. Kemudian pada kalimat kedua, satu mimpi merupakan cerita lanjutan bla-bla-bla. Kata merupakan konvensi penerang. Kemudian pada kalimat ketiga, pada cerita sebelumnya yakni dalam pertigaan dari kata bla-bla-bla. Kata yakni Ya, setelah tadi kalian mencermati tayangan video terkait dengan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu teks resensi novel, khususnya pada KD menyusun teks resensi novel. Apakah ada di antara kalian yang mampu mengemukakan kembali apa yang telah kalian dapat dari tayangan video tadi? Ayo. Baik Pak, Ya. dalam video tadi hal yang dapat saya cermati, resensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya, baik itu karya tulis seperti buku maupun karya seni seperti film, lukisan, dan lagu.
Ya, baik. Bagus sekali benar ya bahwasanya resensi itu adalah salah satu teks yang tujuan untuk menilai, mengungkapkan kembali pendapat kita terkait dengan kelemahan dan keunggulan dari sebuah karya, entah itu bentuknya adil, buku, ataupun lainnya. Ada lagi dari tayangan video tadi, apa yang bisa kalian ungkapkan kembali kepada kita semua? Poin-poin penting yang bisa kita pelajari bersama. Ada lagi? Baik Pak, dari hasil video tadi saya dapat mencermati unsur-unsur teks resensi yaitu identitas buku, sinopsis, penilaian, dan rekomendasi. Sedangkan struktur teks resensi adalah orientasi, argumen, dan rekomendasi. Nah, baik, jawabannya sangat tepat sekali dan sangat mengesankan ya. Ternyata memang betul bahwasanya ada dua poin terpenting dari materi yang ada di video tadi, bahwasanya unsur teks resensi itu ada apa aja? Satu, ada identitas buku, yang kemudian ada sinopsis, penilaian, rekomendasi. Adapun kalau kita cermati dari struktur teks resensi itu ada 3 poin yang perlu kita cermati bersama, bahwasanya poin pertama itu ialah orientasi, yang kedua argumentasi, dan terakhir rekomendasi. Baik, itulah materi yang akan kita pahami kali ini, dan selanjutnya silakan kalian download LKPD yang telah saya sematkan pada link blog ya. Apakah link tersebut sudah kalian terima melalui WA group? Sudah. Kak. Oke, ya. Baik, kalau sudah diterima link tersebut silakan buka file LKPD-nya, kemudian kalian pelajari, dan setelah itu kita akan coba bentuk kelompok. Masing-masing kelompok ada 3 orang. Kebetulan jumlah yang hadir itu ada 9 orang. Jadi kita bagi saja menjadi 3 kelompok. Ya. Ya. Baik. Peserta didik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sebelum kalian menempuh lebih jauh materi soal-soal yang ada di RKPD, setelah kalian tadi mendownload RKPD tersebut pada link yang telah saya sediakan sebelumnya, maka untuk lebih memudahkan kalian dalam mengerjakan setiap soal yang ada pada RKPD itu, maka kalian wajib terlebih dahulu membentuk sebuah kelompok agar masing-masing pemikiran di dalam anggota kelompok tersebut dapat berkontribusi, ya. Maksudnya dapat saling membantu, ya, dalam bentuk diskusi gitu. Tiap anggota dalam kelompok tersebut akan memberikan rangsangan-rangsangan solusi atau rangsangan-rangsangan jawaban yang mungkin menjadi jawaban yang paling akurat. Ya, di sini konsepnya saya memecok nomor undian atau makna kata lainnya di dalam nomor yang telah saya acak. Ya, ketika kalian mampu mengambil nomor undian ini, kemudian kalian lihat dan bacakan nomor berapa yang bisa kalian ambil, maka dari nomor itulah akan menentukan kelompok mana kalian bisa mengerjakan RKPD itu. Ya, silakan dimulai dari sahur. Ambil. Ya. Ya, berikutnya. Berikutnya. Ayo, next. Ayo. Terakhir kalian jawab nomor undian. Kalau benar nanti dapat tiket umroh ya. Apakah ada di antara kalian yang masih belum mendapatkan nomor undian? Saya kira tidak ada ya. Sudah mendapatkan semua?
Oke, baik. Saya ingin kalian mengacungkan tangan sekaligus memisahkan diri ketika saya menanyakan nomor urut berapa. Ya, karena nomor urut tersebut merupakan nomor penentu kelompok kalian bisa mengerjakan KPD bersama anggota kelompok lainnya. Ya. Manakah di antara kalian yang memegang nomor urut pertama? Ya, berarti silakan kasih tetap di tempatnya yang semula. Kemudian, siapakah di antara kalian yang memegang nomor urut 2? Oke, yang nomor 2 di sini tidak ya? Ada lagi? Ya, baik, selanjutnya siapa di antara kalian yang memegang nomor urut 2? Ya, silakan untuk memisahkan diri dan bergabung dengan nomor urut yang sama, yaitu 2. Terakhir, berarti sisanya adalah orang-orang yang memegang nomor urut 3. Silakan untuk memisahkan diri di sini aja. Bergabung sama nomor 3 ya? Ya. Ya. Baik, setelah kelompok itu terbentuk, masing-masing dari anggota kelompok silakan untuk berdiskusi bersama teman kelompoknya, ya, dengan cara membuka kembali RKPD yang telah dibentuk, kemudian berusaha memberikan masukan berupa jawaban yang mungkin bisa membantu kelompok tersebut menyelesaikan tiap soal yang ada di KPD. Ya. Kalau ada hal-hal yang ingin mempertanyakan yang sebenarnya, begitu juga kalau misalkan ada yang mau atau mengalami kesulitan, silakan untuk mengajukan tangan. Saya beri waktu selama kurang lebih 20 menit ya, dimulai dari sekarang. Ya. Baik, apakah ada di antara kalian yang mengalami kesulitan? Yang mana? Oh, ini maksudnya kan di sini ada kata serapan dari bahasa asing, di mana kamu di dalam kelompok itu diskusikan sama teman-teman, artikan itu. Kata serapannya ada di sini. Harus diartikan dulu. Misalkan, oktav artinya apa? Lihat di KBBI online atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kita tahu artinya, baru diskusikan sama temannya untuk membuat kalimat seperti itu aja. Gampang kan ya? Oke. Ada lagi yang belum paham? Ada gitu. Apakah ada kelompok ini yang belum paham? Ada Pak. Pak, maaf, penelitian itu seperti apa? Kami belum paham. Ya, penelitian itu merupakan karakter-karakter yang muncul pada tokoh yang ada di sebuah cerita, entah itu novel, cerita pendek, ataupun drama dan film. Ya, bisa sifatnya baik yang dikenal dengan tokoh protagonis, ada yang sifatnya atau karakternya buruk dikenal dengan istilah antagonis dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada. Ya, lanjutkan lagi ya. Saling berkomunikasi, jangan sampai bekerja sendiri. Ya Pak. Ini kelompok apa namanya? Kelompok 2 ya. Ya. Baik, kalau kelompok ini bagaimana, Neng? Ada yang kurang paham? Ada Pak, maaf saya ingin bertanya. Ya, apa? Kalau penggunaan jenis kata itu seperti apa? Penggunaan apa? Jenis kata. Jenis kata. Ya, kata itu sendiri memiliki arti
satuan bahasa terkecil yang memiliki makna atau arti. Ada berbagai jenis kata, ada kata sifat, kata benda, kata kerja, ya. Apa aja yang masuk dalam kata benda? Satu, motor, bisa saja nama manusia, atau bisa saja kita sebagai makhluk, ya. Bisa kata benda itu ada kata benda yang hidup maupun kata benda yang mati. Kemudian kata sifat menggambarkan keadaan atau karakter seseorang, misalnya cantik, baik, jelek dan sebagainya. Dan kata kerja itu adalah kata yang menggambarkan perilaku seseorang. Oke? Ada pertanyaan lagi? Ya, silakan lanjutkan. Kelompok berapa ini? Ya, kelompok 1. Baiklah, peserta didik SMK Islam Terpadu Yasin kelas 11 asistensi keperawatan yang hari ini nampak masih cantik-cantik dan tampan-tampan, terlihat dari motivasi dan semangatnya yang begitu berkobar, gitu ya. Setelah tadi kalian melewati sesi diskusi bersama kelompoknya, maka tibalah saatnya kita pada sesi pendemonstrasian atau mempresentasikan hasil kerja di masing-masing kelompok yang insya Allah akan menguatkan pemahaman kita terkait dengan materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu materi menyusun teks resensi. Baik, tidak usah banyak lebar lagi. Siapakah di antara kalian yang kelompoknya maju ke depan untuk menampilkan atau mempresentasikan hasil kerjanya? Ayo, acungkan tangan, jangan kaki. Acungkan tangan aja. Ayo. Iya, kelompok 2. Berikan tepuk tangan yang mulia kepada yang mereka yang mau mempresentasikan hasil kerjanya di depan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Gugum Gumbira SPD selaku guru menampung mata pelajaran bahasa Indonesia dan rekan-rekan sejawat yang saya cintai dan saya banggakan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan dan nikmatnya lah kita dapat menikmati anugerah yang telah diciptakannya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertatap muka dan berkumpul kembali pada kegiatan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Gugum Gumbira SPD. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kita harus melaksanakan tugas yang diinstruksikan oleh guru kita dan telah kita sepakati pula bahwa kita wajib mempresentasikan materi yang telah dipilih sebelumnya bersama kelompok. Berdasarkan hal tersebut, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan teks resensi Laskar Pelangi dari materi yang telah dipilih bersama. Adapun susunan acara kegiatan kali ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan disusul dengan penyampaian materi. Setelah pemaparan materi selesai, kita masuk ke sesi diskusi. Kemudian berakhir dengan cara penutup. Adapun materi presentasi yang akan kami paparkan yaitu tentang teks resensi Laskar Pelangi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka selaku moderator, lalu ada rekan di sebelah saya bernama Aura selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan materi tentang sinopsis Laskar Pelangi. Kemudian yang paling ujung bernama Palen sebagai pemateri terakhir yang akan memaparkan materi tentang penokohan dan kelebihan
Baiklah, untuk menghemat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan Bismillah tadi kegiatan kita hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mari kita simak bersama pemaparan materi perdana dari Aura selaku pemateri pertama yang akan berbagi ilmunya tentang pengertian, tujuan dan fungsi Tentang sinopsis teks resensi Laskar Pelangi. Ya. Sebelum rekan kami menjelaskan lebih lanjut, maka tidak ada salahnya kita sekilas mengetahui profil dari pemateri pertama, yaitu sebagai berikut: nama lengkap, Aurawiyah. alamat Kampung Bojongkopo, Desa Oji, Kecamatan Simpenan, asal sekolah SMP IT Yasin, asal sekolah SMK IT Yasin, hobi voli, cita-cita cita-cita presiden. Itulah dia tadi merupakan profil sekilas dari materi pertama kita. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Aura. Kepadanya dipersilakan. Laskar Pelangi merupakan novel perdana dari dilakukan mengenai kehidupan 10 anak di desa Gantung, Kabupaten. Sebentar, maksudnya kamu kan sebelum menyampaikan materi itu bilang assalamualaikum dulu, ulang lagi apa saja. Suaranya agak lantang juga ya, biar semua termasuk makhluk-makhluk di luar kita bisa mendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Pelangi merupakan novel perdana yang bercerita mengenai kehidupan anak di desa Gantung, Kabupaten Gantung. Begitu belum mereka berasal dari keluarga miskin yang menempuh pendidikan di suatu sekolah yang penuh dengan keterbatasan. Namun keterbatasan tidak membuat anak-anak putus asa, justru menjadi pendorong untuk melakukan hal yang lebih baik. Sekolah Muhammadiyah di desa tersebut terancam dibubarkan karena saat itu muridnya hanya berjumlah 9 anak. Saat kepala sekolah akan berpidato, datang seorang ibu menerapkan anaknya sehingga sekolah tetap eksis. Berawal dari sinilah cerita dimulai. Pertama-tama kemudian 40 di kelas, lalu anak-anak saling memperkenalkan diri masing-masing. Anak memiliki karakter dan ditangkap yang bintang selera mahal akilang syadan ucai bere terbaik di Harun. Mereka adalah lengkap Pelangi diumumkan dan disebut diberikan oleh guru muslimah karena mereka mempunyai Pelangi. Nama Laskar Pelangi ini pernah membuat nama sekolahnya menjadi naik. Beberapa di antaranya adalah Musa bintang yang ingin mengalahkan seorang guru bernama Yul Fikar dan akhirnya menang dalam lomba cerdas cermat. Kemudian aku yang diperlukan karena senang dengan apolitisme ternyata berhasil memenangkan karnaval 17 Agustus. Maka Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menangis dan tertawa bersama-sama. Cerita persahabatan 10 anak Laskar Pelangi berakhir sedih. Ayah kita meninggal dunia sehingga membuat Indonesia kecil itu harus mengalami putus sekolah. Kemudian merangkak 12 tahun ke depan menceritakan kita pulang kampung untuk berjuang di luar pulau. Kisah-kisah pada novel dikenal dengan indah sehingga membuat pembaca terharu secara emosi, mampu merasakan semangat yang memberikan dari tokoh Laskar Pelangi. Alhamdulillah, pemaparan materi pertama baru saja kita perdengarkan bersama. Setelah tadi kita menyaksikan bersama pemaparan dari materi pertama dan tentu menambah keilmuan kita selanjutnya.
Kita simak bersama pemaparan materi terakhir dari rekan kami yang tentu sudah kita kenal bersama. Beliau adalah sosok yang terkenal di berbagai dunia, terutama di dunia goib. Seperti kami tadi, sebelum materi menjelaskan pemaparan materi lebih dalam, maka kita terlebih dahulu profil sekelas pemateri kedua kita hari ini. Nama lengkap Ingpalen, alamat kampung Tanjung Pokok, Kecamatan Sumenang, asal sekolah SMK Putra Yasin, hobi voli, cita-cita dokter. Itulah dia jadi merupakan profil sekilas dari pemateri terakhir kita. Baiklah, tanpa menunggu lama lagi, mari kita simak pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Neng Kalen. Padanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penokohan Ikal adalah tokoh paling pintar. Ia memiliki minat di bidang sastra yang digambarkan dengan kegemarannya menulis puisi. Ia mencintai Aling yang merupakan sepupu Akyong. Namun hubungan mereka harus berakhir karena Aling pergi ke Jakarta. Lintang, teman sebangku Ikal ini sangat jenius. Ia merupakan anak seorang nelayan miskin yang tidak mempunyai perahu namun harus menghidupi 14 jiwa. Minatnya untuk sekolah sangat besar. Hal ini ditunjukkan sejak pertama kali di sekolah dan selalu aktif di kelas. Namun sangat disayangkan cita-citanya untuk menjadi ahli matematika terpaksa ditepis. Lintang harus menggantikan peran ayahnya yang telah meninggal sebagai tulang punggung keluarga. Sahara menjadi satu-satunya anak gadis anggota Laskar Pala, patuh terhadap agama, memiliki pendirian kuat, pandai dan ramah. Mahar memiliki paras tampan, tubuhnya kurus dan berbakat di bidang seni. Saat dewasa sempat menganggur karena ibunya sakit-sakitan. Suatu hari nasib baik menghampirinya. Salah seorang petinggi mengajaknya membuat dokumentasi permainan tradisional. Mahar juga menghasilkan munculan novel persahabatan. Akyong keturunan Tionghoa yang menjadikan Mahar sebagai sukunya. Pucai selalu dipercaya menjadi ketua kelas dalam setiap generasi sekolah. Borek adalah laki-laki yang ingin selalu tampil macho saat dewasa. Ia bekerja sebagai kuli. Trapani, pria tampan ini baik hati dan pandai. Namun karena terlalu tergantung dengan ibunya membuat tinggal di rumah sakit jiwa. Harun mempunyai keterbelakangan mental sehingga mempunyai sekolahnya melambat. Ia memiliki sifat jenaka. Kelebihan buku berisi cerita, persahabatan dan kesetiaan dan dalam berteman. Selain itu juga menekan arti penting pendidikan. Kisah yang diangkat pada novel sangat mengharumkan banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik di dalamnya. Kelemahan banyak digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat sehingga pembaca menjadi kurang nyaman. Hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita. Apalagi glosarium tidak diletakkan pada halaman di mana kata itu berada. Terima kasih. Alhamdulillah, pemaparan materi kedua baru saja kita tersebut. Sekarang tadi kita menyimak uraian materi yang disampaikan oleh para narasumber. Maka selanjutnya kita memasuki sesi diskusi dalam tanya jawab ataupun kritik dan saran yang membangun. Barangkali ada yang teman-teman yang ingin bertanya atau memberi masukan atas penampilan dari kelompok kami, silakan. Bila ada, sementara kami membuka sekaligus menampung sesi diskusi ini dengan 3 pertanyaan atau kritikan. Mohon sebutkan nama diri, dan kelompok. Alhamdulillah acaranya.
Ya, setelah tadi teman kalian di dalam kelompoknya mampu menyajikan presentasi dari hasil kinerja sama kelompoknya, maka sekarang tiba pada sesi diskusi atau tanya jawab. Ya, siapa di antara kalian yang mungkin menjadi perwakilan kelompoknya untuk mengajukan pertanyaan atau kritikan kepada kelompok yang tampil di depan? Itu silakan. Ya, siapa? Berdiri. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Putri Aulia dari kelompok 1 ingin menanyakan perihal kelebihan dan kekurangan dari teks esensi novel Laskar Pelangi. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Putri dari kelompok pertama yang akan dijawab langsung oleh rekan saya yaitu Palen. Pada Palen dipersilakan. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Akan coba jawab kelemahan dan keunggulan dari teks novel Laskar Pelangi itu ialah kelebihan buku berisi cerita persahabatan dan kesetiaan dalam berteman. Selain itu juga menekan arti penting pendidikan. Kisah yang diangkat pada novel sangat mengharukan. Banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik di dalamnya. Kelemahan banyak digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat sehingga pembaca menjadi kurang nyaman. Hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita. Apalagi Sariru tidak diletakkan pada halaman di mana kata itu berbeda. Ya. Silakan moderator untuk merangsang kembali dari rekan-rekan kelompok yang lain untuk mengajukan pertanyaan yang menurut mereka pertanyaan tersebut masih belum bisa dipahami dalam kesempatan diskusi ini. Mungkin menjadikan ajar yang bisa memisahkan ketidakpahaman mereka dari jawaban kelompok kamu. Ya, diparangsang lagi. Bagaimana untuk Teh Putri puas dengan jawaban dari kelompok kami? Ya, kemudian sampaikan lagi kepada kelompok yang lain yang belum bertanya, barangkali ada, silakan. Coba Badan menyampaikan. Untuk kelompok 3, bila ingin bertanya dipersilakan. Ada tidak kelompok 3? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Citra Tiara dari kelompok 3 bermaksud ingin menanyakan perihal jenis penongkongan yang terdapat pada novel Laskar Pelangi. Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Teh Cinta dari kelompok 3 yang akan dijawab langsung oleh rekan saya yaitu Aura. Pada Aura dipersilakan. Baik, terima kasih atas pernyataan. Ini saya akan coba jawaban kelemahan dan keunggulan dari teks novel Laskar Pelangi ialah banyak digunakan nama-nama ilmiah yang tidak familiar bagi masyarakat sehingga pembaca menjadi kurang nyaman. Hal ini akan mempersulit pembaca dalam memahami isi cerita, apalagi glosarium tidak diletakkan pada halaman di mana kata itu berada. Ya, lain kali pada saat kamu menyampaikan jawaban itu bisa tidak sembarangan agak dilantangkan lagi karena terus terang saja kita masih tersamarkan dengan suara yang kamu sampaikan tadi. Tapi tidak apa-apa, kita apresiasi. Coba kali lagi apakah jawaban dari rekan kamu itu bisa memuaskan pertanyaan begitu atau tidak? Teh Cinta puas dengan jawaban dari kelompok kami. Ya, selain dari 2 orang tadi, apakah ada di antara kalian yang masih bingung dengan sesi diskusi kita kali ini? Barangkali ada yang mau bertanya atau mau memberikan kritik, dipersilakan ya, sampai kita merasa ini merupakan ajang yang menakutkan ketika kalian ada hal-hal yang sebenarnya ingin disampaikan, tapi kalian merasa malu dan takut untuk menyampaikan. Tidak apa-apa, kita sama-sama belajar. Ayo, barangkali ada belajar mengeluarkan pendapat, entah itu dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk kritikan, tidak apa-apa, sampaikan aja. Barangkali ada nih, mereka cara penyampaiannya masih
masih belum bisa dipahami, entah itu dari cara ngomongnya, dari cara gesturnya, mimik mukanya ya mungkin mendaur atau apalah, nggak apa-apa. Dan mereka pun akan bisa menerimanya ya. Ketika ada kritikan, kita sama-sama belajar. Ya. Ada? Baik, kalau tidak ada, dicukupkan saja. Alhamdulillah, acara demi acara telah dilalui bersama. Tibalah saatnya kita berada di penghujung acara yaitu penutup. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga dari kegiatan kita kali ini menjadi hikmah yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami kelompok menampil pada kesempatan ini mohon undur diri dari hadapan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah dan kuat. Berhasil, berani mengalahkan rasa takutnya, mengalahkan rasa malunya, agar bisa berpresentasi di depan kita semua. Gitu. Adapun dari penyajiannya, kita cermati memang kita semua sama-sama sedang belajar yang pada hakikatnya untuk penampilan sesempurna mungkin itu tidak mungkin bisa kalian raih kalau tanpa melewati latihan atau melewati kebiasaan tampil di depan. Maka dari itu biasakan ketika ada kesempatan kalian untuk berbicara di depan, itu kalian gunakan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ketika kalian dituntut untuk mengisi obrolan atau mengisi kesempatan kalian di depan, kalian usahakan harus mau. Bagaimana bicara? Ya, karena itu merupakan fondasi dasar untuk kalian latih mental. Sekalipun kalian ketika di depan ngeblank, sekalipun kalian ketika di depan itu masih amburadul, bahasanya tidak apa-apa. Minimal ada kemauan, ada kepercayaan diri, ya, melawan rasa takut, melawan rasa malu kalian untuk ngomong di depan banyak orang. Karena tidak mudah, ya, ketika ngomong di depan banyak orang itu, kalau tidak terbiasa, maka biasakanlah. Berkaitan dengan materi kita, yaitu merekonstruksi teks esensi dari dua teks esensi yang telah kalian analisis tadi berkenaan dengan kajian bahasanya, maka dari penampilan kelompok tadi memang betul bahwasanya teks esensi yang mereka pilih itu adalah teks esensi novel naskah lagi dengan sistematika dan strukturnya yang begitu sangat mengesankan. Sebelumnya, saya ingin pastikan terlebih dahulu apakah ada di antara kelompok lain yang mau tampil presentasi lagi atau tidak? Tidak ada. Ya, mengingat mungkin waktu juga yang tidak memungkinkan begitu, karena mengingat jam pelajaran saya itu adalah jam terakhir. Bukan yang terakhir, jam ketiga. Ada mata pelajaran lain, yaitu mata pelajaran matematika yang mungkin sudah sedari tadi menunggu kita membubarkan diri gitu, karena kalau kita memaksakan waktu yang ada, saya kira tidak etis kalau memakan waktu jatahnya pelajarannya Pak Ren sebagai guru matematika gitu. Jadi kita sudahi saja, anggap kelompok yang tadi itu merupakan kelompok perwakilan pada kesempatan kita kali ini. Adapun kelompok-kelompok yang lain kita akan coba tampilkan pada kesempatan berikutnya, ya. Maka dimohon untuk mempersiapkan diri bagi kelompok yang belum tampil. Latihlah cara kalian ngomong di depan, latihlah mental kalian, ya, hingga latih kembali dan pahami kembali kemampuan kalian dalam menyampaikan materi-materi ataupun poin-poin pembelajaran di hadapan kita semua.
Ya. Baik, sebelum kita akhiri, apakah ada di antara kalian yang dapat menyimpulkan kembali materi kita hari ini tentang apa? Tentang resensi. Ya. Resensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya, baik itu karya seni seperti buku maupun karya seni seperti film, lukisan dan buku. Ya, baik. Jawaban yang sangat bagus. Ada lagi? Unsur-unsur teks resensi yaitu identitas buku, sinopsis, penilaian, dan rekomendasi. Sedangkan struktur teks resensi adalah orientasi, argumentasi, dan rekomendasi. Ya. Jawaban-jawaban tadi itu sudah mewakili kesimpulan dari materi kita hari ini tentang menyusun kembali teks resensi yang berbeda melalui kajian pembahasan. Ya, mungkin pertemuan kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan kata maupun kesalahan tingkah laku. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.